selamat siang sedulur Max Indonesia, dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Dinda di PSBB, Podcast Santai Banyak Bahasan dari Max Indonesia. Sebentar lagi usia negeri kita bertambah 1 tahun nih. Saya ingin mengajak teman-teman pendengar podcast untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-76. Dengan mendengarkan podcast kali ini yang akan dibawakan dengan tema Apakah Pertanian Indonesia Telah Merdeka? Podcast kali ini akan membahas tema tersebut yang akan dilihat dari sudut pandang media pertanian. Nah, kali ini saya nggak sendiri nih, saya mengundang tamu spesial dari Balai Tani untuk berbincang bersama mengenai pertanian Indonesia dari sudut pandang media. Balai Tani sendiri merupakan platform media pertanian. Kira-kira siapa ya? Yuk mari kita sambut Mas Iqbal. Halo, salam kenal Halo, semuanya. Selamat siang, sore, atau malam yang mendengarkan. Ini video dan ini kan? Podcastnya dalam bentuk video apa audio aja nih? Audio dan video. Oh iya, berarti selamat siang, sore, atau malam untuk yang menyaksikan dan mendengarkan podcast ini. Semoga selalu sehat walafiat. Ya, Mbak. Ya, oke, siap. Kondisinya gimana nih Mas? Sehat-sehat? Alhamdulillah sudah negatif. Kemarin sempat positif COVID, tapi ini udah sekitar 5 harian mungkin ya, udah 5 harian negatif. Cuman masih dalam proses penyembuhan sedikit lah karena ada komorbid penyakit bawaan, jadi masih agak sedikit istirahat lah. Cuman alhamdulillah udah negatif COVID. Untuk teman-teman semua sebisa mungkin jangan sampai kena karena rasanya tidak enak sama sekali. Mbak Dinda sehat kan? Alhamdulillah sehat Mas, baik-baik. Aku juga dulu pernah sih sempat kena COVID. Emang Oh iya. ya pernah sempat. Kalau aku waktu puasa pernah sempat. Oh, puasa kemarin. Iya. Tapi udah negatif lah ya. Udah negatif. Oke, sehat selalu ya Mas Iqbal. Semoga teman-teman pendengar podcast lainnya juga selalu sehat dan jangan lupa ikuti protokol kesehatan COVID-19. Ya, betul sekali. Oke, sip. Mungkin Mas Iqbal bisa perkenalan terlebih dahulu nih Mas, biar teman-teman pendengar podcast banyak lebih tahu tentang Mas Iqbal. Perkenalan sedikit ya. Ini nama lengkap saya itu Muhammad Iqbal Ramadan. Panggilannya Iqbal, bisa juga dipanggil Adan. Nah, saya ini kebetulan founder dari Balai Tani. Jadi Balai Tani itu apa? Balai Tani itu agricultural social media platform. Jadi kita media yang dibangun dari tahun 2000, baru sih ya 2017, spesialnya untuk ke pertanian yang bergerak di sosial media. Kenapa kita pilih sosial media? Karena memang tren di akhir tahun 2016 sampai tahun 2021 ini masih kuat di sosial media. Jadi kita masih fokus untuk menggarap sosial media sebagai media yang bisa menyampaikan informasi penting, informasi yang menunjang apapun itu tentang pertanian. Kira-kira begitu. Kita base-nya di Jogja, di Bantul. Mungkin teman-teman nanti kalau mau main, kita ada di daerah Bantul di Mutihan. Nanti kalau teman-teman mau berkunjung ke kita bisa main ke sini, bisa lihat-lihat sawah dan yang lain-lain. Berarti dari Balai Tani sendiri tuh benar-benar pure sebagai penyedia informasi saja atau bagaimana ya Mas? Atau ada yang lain, kegiatan lain gitu? Awalnya tuh kita bentuk tuh dari tahun 2017 kan. Nah itu kita bentuk pertama saat waktu itu kita masih pada kuliah nih. Jadi 2017 itu masih pada kuliah. Terus nah dilalah kan gini. Sebenarnya kita bentuk Balai Tani itu kita ini awalnya mau belajar pertanian karena basic kita itu semuanya mahasiswa ilmu komunikasi, Mbak.
Jadi saya pun dulunya mahasiswa ilmu komunikasi, beberapa teman saya itu mahasiswa ilmu komunikasi yang kita itu dari keluarga petani sebenarnya. Nah, kita punya concern kan, kalau misal petani ini nggak ada yang lanjutin atau apa, ya susah juga gitu. Sementara generasinya makin putus karena akhirnya ilmu yang kita punya di komunikasi itu kan untuk mengembangkan sebuah produk atau apapun itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah meningkatkan awareness kan. Jadi ya udah kita bangunlah media pertanian. Dulu itu awalnya sebenarnya juga untuk konsumsi lingkaran-lingkaran kita aja. Jadi kita bikin media itu, terus kita posting sedikit informasi yang seputar cara menanam dengan baik dan benar, terus habis itu informasi pertanian yang ada di Jogja, terus tentang komunitas, terus habis itu misalkan kita mau bikin acara apa, itu cuman buat komunitas kita sendiri-sendiri. Nah, tapi makin kesini kayaknya kita buka untuk publik, ya udah akhirnya sekarang jadi konsumsi untuk masyarakat umum. Dulu awalnya ya itu, awalnya kita buat untuk misalkan kita mau buat acara apa nih, nah kita upload di situ. Kita mau ngajak siapa, misalkan teman-teman nih, kita mau panen cabai bareng gitu. Ini yang mau ikut bareng, ayo gabung hari ini, nanti hari Minggu pagi kita ngumpul di sini ya, gitu. Gitu dulu awalnya dulu. Nah, tapi makin kesini ya makin kita buka untuk siapapun bisa akses itulah. Makanya kita kasih nama balai kan, ya supaya dia jadi tempat orang-orang biar bisa kumpul gitulah. Tapi kita memanfaatkan sosial media, jadi pakai Instagram, Twitter, TikTok OTW masih cari treatment. Tapi ternyata sekarang Instagram juga muncul Reels kan, jadi kita masih pertimbangkan itu mau kita pakai TikTok atau bertahan di Reels Instagram aja gitu sih Mbak. Oke Mas. Kalau berarti kan aku tadi juga udah sempat lihat nih Instagram dari Balai Tani itu kayaknya lebih mengangkat isu-isu pertanian gitu ya Mas, Iya, informasi-informasinya kebanyakan. iya benar. Kebanyakan informasi pertanian, tapi ada juga kalau nggak pandemi nih Mbak, sebenarnya kita tuh membuat pasar pertanian. Itu kemarin udah kita rancang di tahun 2020. Kan pikir kita 2021 ini udah selesai gitu. Nah, 2021 itu rencananya kita membuat pasar pertanian tapi khusus rempah gitu. Jadi kita membuat di desa di daerah Wonosari gitu. Nah, itu kita membuat aktivasi pasar rempah di situ. Nah, tapi nggak jadi karena masih pandemi. Nah, terakhir kita juga ada kegiatan offline terakhir itu kita sama komunitas Resan di Gunung Kidul. Itu kita melakukan konservasi mata air yang mengaliri aliran sungai yang untuk lahan pertanian di sana. Nah, itu kita konservasi bareng sama komunitas Resan sama orang-orang Gunung Kidul. Terakhir itu sih kegiatan offline kita. Yang lain masih paling bikin seminar online gitu-gitu sih Mbak, sama informasiin. Tapi ke depan kita akan ini buat kegiatan offline juga. Sama nanti ini lagi di develop kita mau coba bikin sejenis marketplace tapi masih tetap pakai sosial media itu. Kita coba lagi masih ngelis produk-produk apa yang kira-kira cocok untuk kita bantu pasarkan. Karena gini kan sebenarnya kan, kalau media ini, kita create media ini kan sebenarnya investasi jangka panjang. Jadi misalkan sekarang kita membuat media pertanian gitu. Nah, itu kalau orang udah mulai aware terhadap ini, nah itu nanti ke depan kita membuat langkah apapun akan mudah jalannya karena kita udah punya core pertama gitu. Jadi kalau kita udah punya satu langkah, nanti ke depan akan mudah. Misalkan ke depan mungkin kita membuat apa lagi gitu. Misalkan aku membuat kelas menanam padi bersama petani ini. Nah, kalau aku belum punya media, itu akan lebih sulit karena aku harus cari nih satu-satu dulu siapa yang mau ikut gitu. Tapi kan kalau aku udah punya media, kita udah punya audiens yang lumayan, saat kita membuat program apapun yang punya manfaat itu akan lebih mudah dapat ininya, kena itunya istilahnya Dapat tujuannya gitu ya Mas. tujuannya lebih Dapat mudah. goals-nya gitu. Ya gitu sih Mbak. Oke Mas.
Kalau aku lihat ini Instagram Baletani juga cukup aktif ya Mas. Terlihat dari jumlah postingannya pun udah 800 ke atas, berarti dari tahun 2017 itu nggak berhenti aktif. Jadi benar-benar dari sampai sekarang itu tetap Iya, berjalan aktif gitu ya Mas. masih aktif Mbak. Nah, cuman Nggak yang ada jeda iya, waktu yang berhenti atau mm, mandek gitu. iya masih aktif sih alhamdulillah Mbak, masih aktif sampai sekarang. Yang ini sebenarnya yang agak kita sayangkan ya, ini kan kita dulu sempat punya website itu. Website sama kayak Max mungkin. Max kan punya website yang siapapun orang bisa kontribusi kan untuk nyumbangkan tulisannya dia. Nah, dulu kita sempat punya website kayak gitu tuh, Mbak. Tapi sulit waktu itu dari tahun 2017 sampai ke tahun 2019 itu nyari kontributor untuk siapa yang mau menulis itu kayaknya sulit banget akhirnya. Ya udah kita vakumkan website, sekarang fokus ke media sosial. Tapi ternyata mungkin mungkin orang lebih senang punya kontribusi di media sosial kan. Jadi ya udahlah akhirnya kita close dulu itu website. Dulu sempat ada website kita, cuman ya gitulah Mbak. Kontributornya susah untuk di sini di ngisi website itu. Karena memang kan kita fokusnya di satu bidang aja kan. Mungkin kalau misalkan kita bikin kayak Kompasiana itu kan dia semua bidang bisa dimasukkan ke situ kan. Itu akan banyak kontributornya. Tapi kalau kita ngomongin satu bidang ini mungkin agak sedikit sulit lah karena fokusnya lebih tajam kan. Tapi mungkin ya trennya itu tadi lebih ke media sosial. Ya udah kita fokus ke situ aja. Itu sih Mbak. Tapi alhamdulillah keaktifannya dari 2017 sampai 2021 ini Oke masih Mas. terjaga. Ya, gimana Mbak? Oke Mas. Kan karena Baletan ini sebagai platform media, kira-kira sampai sekarang itu aspirasi dari petani itu bisa tersampaikan nggak di sosial media Baletani? Efektif atau Kalau enggak? untuk aspirasi yang pernah tersampaikan itu waktu itu ini Mbak, kita sempat bantu Wadas, tapi masih proses sih sampai sekarang. Wadas itu desa di daerah Jawa Tengah. Itu mereka kan daerahnya mau digusur gitu. Nah, itu suara mereka itu kita bantu sampaikan ke orang-orang lah supaya ada ada kepedulian tersendiri di mereka. Selain itu gerakan-gerakan positif lain juga ada, kayak misalkan yang kemarin itu yang kita kerjasama sama komunitas Resan itu juga supaya mata air dari ujung atas daerah kemarin tuh lupa namanya itu bisa ngalir ke bawah. Nah itu kan kita memanfaatkan media kita untuk bantu orang supaya bisa ikutlah kontribusi ke situ, mengaliri aliran air yang dulunya itu ada tapi mati karena banyak orang buang sampah di situ kan. Nah kita cari orang supaya airnya buka jalan air itu, terus ya kita pakai media itu. Terus sebelumnya lagi apalagi ya Mbak ya, sama ini sih sebenarnya sama sawit, tapi sawit ini agak sensitif jadi Iya, mungkin jangan iya. Mas. Karena ya gitulah, yang terdekat ya itu yang aspirasi yang kita coba salurkan itu sama inilah. Mungkin kalau nggak pandemi itu sebenarnya bisa banyak Mbak kegiatan kita pakai media ini, yaitu salah satunya kita membuat pasar, terus kita membuat kegiatan bareng orang-orang muda ini di kafe, buat mereka itu. Waktu itu kita membuat ini karena waktu itu lagi tren ini kan, anak muda nanam tanaman yang tanaman hias tuh. Jadi waktu sempat membuat pameran bareng juga sama beberapa teman-teman pencinta kaktus. Tapi nggak jadi karena pandemi, jadi kepotong dulu. Ini masih banyak yang pending acara-acaranya. Ya itu Mbak, kalau untuk aspirasi ada beberapa aspirasi yang kita coba salurkan. Dan sampai sekarang itu pun kita
tujuannya misalkan karena kita independen ya, kita non investor, nggak ada pihak lain yang mengintervensi. Jadi apapun yang kita lakukan di situ, misalkan ada petani mau ngapain gitu, nah selama dia ngabarin kita, misalkan aku punya ini akan kita bantu salurkan, dan itu gratis selama tidak ada program yang mengeluarkan uang, itu semua gratis. Jadi siapapun petani atau siapapun yang melakukan usaha pertanian, kalau memang butuh penyalur, kita siap membantu, dan itu semua gratis. Jadi gitu Mbak. Jadi kita juga nggak akan berat sebelah sih sebenarnya. Kalau itu menurut kita benar ya, kita akan bantu. Itu sih. Berarti dari semua kegiatan di Balai Tani itu ini ya Mas, independen dan benar-benar dikerjakan sendiri gitu ya, Mas? Maksudnya nggak ada kerjasama dengan lembaga lain atau pemerintah? Kita independen sih, independen. Tapi kadang gini Mbak, kadang misalnya kita membuat acara apa gitu. Nah kita coba menggandeng brand juga sebenarnya. Jadi misalkan kita membuat acara apa nih, nah gitu kita cari brand yang mau collab sama kita. Cuman porsi intervensinya nggak terlalu banyak. Jadi kita tetap ya sesuai dengan visi misi kita kalau kita membuat apa-apa gitu. Cuman kita tetap ada kerja sama brand. Misalkan kita membuat acara pameran apa gitu, nah itu kita kerja sama orang, itu kita masukin, tapi hanya sebagai sponsorship, jadi nggak sebagai investor utama gitu, nggak. Kebanyakan ya memang masih independen, kita masih semuanya kita lakukan sendiri sama teman-teman, ya teman-teman muda semuanya, seumuran kita lah, mungkin umur berapa nih, 20-an lah. Oke Mas, berarti bisa dikatakan Balai Tani ini volunteernya pertanian ya Mas? Maksudnya benar-benar pure kegiatan yang buat pertanian banget dan cinta banget sama pertanian ya Mas, kalau aku lihat dari Mas Iqbal. Ya betul Mbak, kita masih ya karena itu tadi, kita pengen gimana caranya orang aware dulu lah, sebanyak-banyaknya orang tuh punya perhatian khusus gitu. Kalau udah kebuka kan perhatian itu, nanti setelahnya pertanian ini mau dibawa kemana gitu akan lebih mudah kan. Jadi ya udah, kita bikin platform, kita sediakan, kita bebas lah disitulah. Intinya tidak menyalahi apapun gitu, kita masih membuka pintu selebar-lebarnya. Ya kita independen dan bisa dibilang ya volunteer kita. Nggak ada intervensi bayaran apapun atau orang-orang apa gitu, nggak ada sih Mbak. Jadi ya gitu. Keren banget sih Mas, menurut aku perlu Balai Tani ini perlu dilanjutkan dan dikembangkan lagi biar semakin audiensnya semakin meluas sampai seluruh Indonesia. Insya Allah. Lalu menurut amin. Doakan semoga mungkin bisa teman-teman berlanjut podcast di rumah ya bisa doain juga teman-teman podcast di rumah Mas. Mohon doanya semuanya, mohon doanya. Teman-teman podcast yang mendengarkan juga kalau mau kontribusi gitu, misalkan ada informasi apa nih, Mas ini kita bikin video atau apa gitu, kalau memang hubungin kita juga nggak ada masalah sih. Jadi kita siap menampung apapun itu gitu. Misalkan teman-teman nih punya produk jahe atau apa misalkan, nah teman-teman nanam jahe gitu misalkan dari awal gitu, dari akhir, terus habis itu Mas aku mau jual jahe hasil pertanianku nih gitu, hubungin kita aja, nggak ada biaya, kita sediain gratis 100%. Silahkan. Misalkan teman-teman habis eksperimen nih, terus menciptakan jagung pelangi atau apa gitu, Mas aku punya produk nih jagung pelangi gitu, aku pengen orang tahu dong sama produkku itu, dengan senang hati kita akan menerima itu, terus habis itu akan kita sebarkan, dan itu nggak ada biaya yang sama sekali. Kalau dari Balai Tani sendiri pernah mencoba bekerja sama dengan media partner gitu nggak Mas, buat buat memperkenalkan Balai Tani? Pernah? Kalau kita sih selama ini kita yang jadi media partnernya Mbak. Kalau kerjasama sama media partner lain itu sih masih kayaknya belum ada. Cuman kalau komunitas yang mengajak kita kerjasama banyak. Jadi kayak misalkan
IAS tuh paling sering komunitas mahasiswa kan, mereka punya komunitas pertanian itu tuh. Itu paling sering mereka ngajak kita kerjasama. Terus yang terakhir kemarin itu, dari mana ya? Lupa. Terus yang paling sering itu Putra Putri Padi. Nah sekarang mereka bikin baru lagi itu namanya Putra Putri Pertanian kalau nggak salah. Itu juga rutin kerjasama sama kita. Terus habis itu, apalagi ya? Yang kemarin ini apa ya? Ada yang baru gitu. Nah itu sih Mbak beberapa. Kalau kita kerja sama media pertanian pernah Mbak, dulu kita kerja sama Bangga Bertani. Bangga Bertani itu kita sempat kayak gini juga, bikin apa live. Tapi waktu itu kita bikin live di Instagram bareng sama foundernya juga, sama-sama founder. Nah kita sama Bangga Bertani itu sebenarnya dia abangnya kita, nah kita adiknya dia berdiri di Ruan kan. Cuman sekarang Bangga Bertani ini lebih fokus ke pertanian di wilayah timurnya Indonesia. Jadi apa? Kalau kita kan di wilayah Jawa lah istilahnya, masuk ke Indonesia bagian baratnya. Nah kalau si Bangga Bertani ini, teman-teman Bangga Bertani ini mereka lebih fokus ke wilayah timurnya Indonesia. Jadi yaitu Mbak, terakhir itu yaitu kerja sama kita yang sama media pertanian. Dulu banget, tapi itu sama aku petani.id gitu. Itu dulu pernah kita juga, tapi awal-awal tahun 2018 kalau nggak salah. Itu kita pernah kerja sama aku petani.id. Lain-lainnya sama komunitas nih Mbak, sama Ayo Community ya pernah. Ayo Community, komunitas pertanian itu juga kita pernah. Kebanyakan sama komunitas sih Mbak. Kalau sama media itu tadi yang aku ingat ya, kita pernah kerja sama dua media itu. Sama-sama media pertanian yang dikelola sama anak-anak muda. Itu sih Mbak kira-kira. Iya, cukup banyak ya Mas kerjasama dengan komunitas dan medianya. Nah, menurut Mas Iqbal sendiri nih, pandangan terkait kemerdekaan, karena kita membawakan podcast mengenai Oh iya, kemerdekaan, ya, menurut Mas Iqbal sendiri kemerdekaan pertanian dari sisi media pertanian itu sudah merdeka atau belum ya? Maksudnya oh iya. petani sudah mendapatkan informasi itu secara lengkap dan Nah, utuh itu udah atau belum, nah itu Mas? Mbak. Kalau kita lihat sekarang ini mungkin harus harus lebih banyak sih sebenarnya. Sebenarnya kita tuh pengen, kalau dari kita sendiri ya, dari Balai Tani sendiri itu, kita sebenarnya pengen gimana caranya supaya media-media yang semacam kita itu makin banyak bertumbuh gitu, apalagi yang bergeraknya di media sosial dan target pasarnya lebih ke target audiensnya itu lebih ke anak muda, lebih ke, karena memang sekarang kan generasi terus gantian kan. Jadi kalau memang dulu zaman kita kecil mungkin Mbak pernah dengar Trubus gitu. Nah, itu kan sebenarnya dedengkot media pertanian yang paling sepuh lah. Tapi sekarang kan kita harus gimana caranya supaya kita bikin media-media baru yang lebih fresh, lebih bisa dinikmati anak muda, yang lebih asik gitu. Karena memang generasinya semakin kesini kan nggak hanya orang tua terus kan, apalagi kita perlu regenerasi gitu. Nah kalau makin banyak nanti media yang macam kita, yang kayak Balai Tani gini, atau mungkin kayak Bangga Bertani, atau mungkin muncul-muncul media lain, mungkin millennial farmer itu juga ada, teman dari millennial farmer itu. Kalau makin banyak yang kayak gitu, itu nanti pertanian itu akan lebih mudah dikenal, lebih mudah diangkat, lebih banyak orang yang akan mau itu. Karena memang ini Mbak, apapun itu sih prinsip kita, apapun itu kalau mau cepat sampai di tujuannya ya, langkah yang paling pertama harus aware, harus meningkatkan aware itu orang harus peduli dulu lah, orang harus tahu. Nah semakin banyak media yang jadi jembatan supaya orang tahu sama pertanian ini, nanti ini akan lebih mudah gitu untuk memajukan pertanian di Indonesia. Kalau sekarang kita ngomongin kemerdekaan mungkin udah bisa dibilang merdeka lah di media pertanian, tapi alangkah lebih baiknya kalau misalkan media pertanian itu makin luas jangkauannya, makin banyak treatment kreatif, makin banyak hal-hal positif yang disampaikan. Itu makin lebih
bagus lagi gitu. Apalagi yang dilakukan Max ini kan juga luar biasa kan. Jadi ada kegiatan podcast yang rutin gitu, itu keren loh Mbak. Kita aja mau buat podcast ini masih halang-halang ini. Siap Mas. Ini juga dari Max juga masih ngembangin lagi sih Mas podcastnya. Semoga seterusnya bisa bikin podcast terus biar kaum milenial ini dengar apa tentang pertanian itu bagaimana, Iya, karena betul. Iya Mbak, betul Mbak. Ya, karena memang gini, karena sekarang kan mungkin ada beberapa data yang bilang petani muda sekarang kondisinya sedikit, tapi di balik itu juga banyak sekarang petani-petani muda yang mereka punya inovasi luar biasa. Jadi meskipun jumlahnya mungkin nggak sebanyak petani yang umurnya di atas umur 40-an gitu, 30-an, tapi inovasi-inovasi dari petani-petani muda ini banyak yang luar biasa hebat, dan inovasi-inovasi yang kayak gitu itu harus disebarluaskan gitu. Harus orang di luar pertanian pun harus lebih tahu gitu, harus mereka harus tahu, harus wah ini ada nih bentuk hidroponik yang menarik misalkan, atau mungkin oh ada nih apa olahan pertanian yang ternyata nih olahannya nggak gitu-gitu aja loh gitu. Nah itu tuh harus lebih luas gitu. Nah kalau itu lebih luas, orang lebih banyak tertarik kan, selanjutnya ya akan lebih berkembang lebih luas. Apalagi kalau kita ngomongin dari segi pragmatisnya ini, apalagi kalau kita ngomongin misalkan ada petani muda yang dia menghasilkan sebulannya 1 miliar misalkan. Nah kalau kabar-kabar kayak gitu didengar sama orang-orang umum yang biasanya mereka menganggap pertanian gak ada duitnya, setelah dengar kayak gitu-gitu kan, wah ternyata jadi petani menarik juga ya gitu-gitu. Akhirnya kan nanti kedepannya nggak sedikit orang yang mau belajar bercocok tanam, orang yang mau belajar berkebun, orang yang mau turun ke lahan gitu. Itu sih Mbak. Benar banget sih Mas, pendapat Mas Iqbal ini kan kita harus kaum muda ini memperluas media pertanian lagi. Dan kalau boleh tahu nih Mas, kira-kira Balai Tani sendiri pernah nggak menerima pendapat petani secara langsung, mungkin dari DM Instagram, mungkin? Pernah sering Mbak. Banyak itu, kadang ya ada yang misalkan nanya ini apa, aku butuh informasi ini dong Min tentang bibit orang misalkan, aku butuh informasi tentang pupuk ini dong Min, kayak gitu-gitu banyak banget. Hampir setiap hari itu ada yang DM kita, Min ada nggak informasi tentang tanah segini-segini, saya mau ini, gitu-gitu banyak banget. Malah waktu itu dari Cina kita pernah dapat DM dari Cina, itu mereka butuh porang kering supply tetap per bulan sekitar 3 ton gitu. Itu kita nggak tahu juga kenapa Cina bisa DM ke kita gitu ya, gitu-gitu sih Mbak ya. Ya gitu sih. Kalau dari orang-orang misalkan juga mereka kadang-kadang ngirimin video juga ada, apa ini aku habis ini, mahasiswa sering gitu, mahasiswa misalkan apa mahasiswa UMY gitu, Min kami habis bikin pupuk dari tulang sapi gitu, ini bisa nggak dibantu publikasi? Oke, kita bantu publikasi. Banyak kayak gitu Mbak, kita lumayan lah, hampir setiap hari kita nerima kayak gitu. Kadang juga ada di komentar juga, di DM juga, Min informasi tentang benih cabai varietas ini dong, itu kadang-kadang ada kayak gitu. Kalau kita punya informasinya kita kasih tahu. Jadi misalkan wah ini kita punya suppliernya, kita kasih. Dan itu gratis Mbak, kita nggak ada biayanya. Keren ya Mas Balai Tani ini. Dan aku lihat juga di Instagram komen-komennya tuh udah cukup banyak. Jadi mungkin memang dari DM sendiri juga banyak ya Mas, karena komennya pun juga udah banyak, puluhan bahkan. Ya di DM ya gitulah Mbak, di DM setiap hari pasti ada sih, setiap hari ada yang nanyain gini Min, kita ini Min gitu. Kalau kita punya informasinya kita akan kasih. Makanya itu Mbak, kalau apa namanya, semakin banyak kan yang bergerak semacam kita itu, nanti semakin mudah yang membutuhkan ini, orang yang mau nyari juga nanti platformnya lebih mudah kan. Jadi ya itu lebih mendekati kemerdekaan yang benar-benar merdeka lah.
Kalau menurut aku juga udah cukup merdeka, Mas, karena udah keren banget sampai Cina pun, negara Cina jauh-jauh dari Indonesia pun sampai menghubungi Balai Tani. Keren sih, Mas. Ya gitu Mbak, ya gitu. Kalau nggak salah dulu juga kita pernah dihubungi sama mana ya? Kalau nggak Belanda, Belanda kalau nggak salah itu. Tapi yang diminta ini apa namanya? Kan kalau kita habis goreng itu minyak jelantah, nggak tahu kenapa bisa ngubungin kita gitu. Kita nggak pernah iklan kita jualan barang-barang gitu ya, cuman ya gitu-gitu sih Mbak. Ada yang sampai kayak gitu-gitu. Dan kebetulan memang ada sih satu orang teman kita yang sekarang posisinya masih jadi tim kita juga, yang sekarang tinggalnya di Australia. Cuman ya tetap kita fokusnya ke Indonesia ini. Cuman ada satu orang yang dia tinggalnya di Australia, eh, sekarang juga di sana melanjutkan hidupnya sebagai seorang petani, tapi petani di Brisbane. Ya gitu Mbak. Tapi ya itulah, kita nggak tahu kenapa waktu itu ada orang dari Cina, orang dari Belanda. Kalau teman yang di Australia itu, uh, dia meskipun tinggal di Australia cuman masih fokus ke pertanian yang ada di Indonesia. Cuman ya kalau makin banyak media-media yang model kayak gini kan nanti lebih mudah gitu. Misalkan ada gitu dari negara mana yang butuh, kalau memang kita punya database-nya kan kita tinggal hubungin database ini, kalau dia mampu untuk stok rutin gitu, ya udah gitu, kita win-win solution kan. Si ini yang nyari kita kasih ini, yang jual juga kita kasih itu gitu. Nah gitu sih Mbak. Jadi Kedepannya perannya juga jadi lebih luas ya, Mas, Balai Tani nggak cuma penyedia media aja, tapi media. bisa jadi pembantu perdagangan juga antar negara atau mungkin antar daerah. Ya gitu Mbak. Ya, makanya rencana kita itu ini sebenarnya yang mungkin akan dilakukan dalam waktu dekat ini, mau kita membuat lebih kecil sih lingkupnya dari marketplace, karena kita nggak bikin aplikasi gitu, cuman kita memanfaatkan media sosial yang udah ada. Ini kita lagi listing produk sebenarnya Mbak. Jadi kita lagi listing produk olahan pertanian yang waktunya bisa panjang gitu. Misalkan kayak mokaf, tepung-tepung gitu. Itu kan kalau udah jadi produk jadi itu bisa disimpan dalam waktu beberapa bulan, dan itu kalau misalkan ada orang mau ngejual gitu disimpan gitu bisa waktunya lama. Nah, itu kita lagi listing produk apa gitu yang dari teman-teman pertanian yang ada di Jogja ini, produk olahan gitu. Nanti kalau kalau udah kekumpul semua, nah kita akan bantu, kita bikin marketplace kecil lah gitu, lewat kita bantu pasarkan, dan itu gratis. Itu sih rencana yang paling dekat ini kita udah mulai listing dari 2 bulan yang lalu sebenarnya, produk-produk yang mau kita bantu jual itu apa aja. Cuman masih belum launching karena masih develop lagi, masih di develop, kira-kira pas nggak gitu. Ada kendala juga karena pandemi, Mas? Kalau kendala dari pandemi itu dia Mbak, kita belum bisa melakukan kegiatan offline aja sih. Kalau kegiatan online-nya mungkin masih bisa dilakukan. Kalau pandemi ini yang menghambat kita itu kegiatan offline. Jadi kayak misalkan itu tadi kita membuat pasar offline, kita membuat pameran tanaman hias, kita nggak jadi kan. Kita membuat kegiatan. Yang jadi kegiatan offline kita terakhir ini cuma satu itu Mbak. Kita konservasi sumber air itu cuman yang offline, gara-gara pandemi ini kan nggak jadi semua. banyak yang kehalang karena nggak bisa rame-rame. Kita juga waktu itu sempat mau bikin kelas kelas ngelola cabe, tapi jadi saus saus khas daerah-daerah tertentu gitu. Nah itu juga belum jadi sampai sekarang. Ya gitulah Mbak, ada beberapa kegiatan-kegiatan offline yang kita batal karena pandemi. Cuman kalau untuk online ya kita sebagai media masih tetap berjalan. Kita publikasi informasi gitu. Kita jadi media partner itu masih jalan. Ya itu ke depan doakan semoga kita bikin marketplace dari media sosial ini nanti bisa dijalankan dengan baik.
Itu kalau udah jalan nanti teman-teman siapapun yang mau jual produknya, mau kita bantu promo gitu, nggak apa-apa, nggak usah bayar, gratis. Nanti teman-teman podcast mau menekan ke Balai Tani itu bisa juga berarti ya Mas? Bisa, sangat bisa Mbak, bisa banget. Kita membuka kerjasama, apalagi kalau misalkan ada kelas-kelas apa gitu, misalkan kelas bertani secara organik atau apa gitu. Nah kan banyak kan yang butuh media untuk menyebarkan informasi mereka gitu. Nah kita sebagai Balai Tani ini gratis kalau memang ada yang kayak gitu-gitu tuh mau publikasi gitu, nggak kita kenakan biaya sama sekali. Jadi ya udah gratis, bener-bener gratis. Siap Mas. Intinya nggak bertarif lah, nggak bertarif yang tinggi gitu. Kalau tarifnya tinggi juga, karena kalau sama-sama berbagi kan menyenangkan kan. Jadi mereka mau berbagi, orang juga dapat ilmunya, kita juga sebagai media menyenangkan gitu. Jadi kalau udah sama-sama berbagi tuh ya menyenangkan gitu Mbak. Selama masih ya. Jadi saling menguntungkan ya Mas. Betul. Jadi kalau udah saling menguntungkan gitu, semuanya sama-sama enak lah. Mas Iqbal sendiri nih, closing statement harapan Mas Iqbal buat generasi muda untuk membantu menampung dan menyalurkan aspirasi petani itu gimana ya Mas? Harapan Mas Iqbal nih, misal buat saya itu sebagai generasi muda itu apa perannya? Kan kita sama-sama muda nih Mbak. Gak apa-apa Mas, saling menyampaikan pendapat aja. Iya. Ini mungkin teman-teman siapapun itu sebisa mungkin sekarang melakukan apa yang kita bisa gitu. Jadi kalau memang tujuan kita baik gitu, kalau kita punya kemampuan, ya selama kita bisa kita coba lakukan dulu lah. Nanti pasti akan ada jalan gitu. Kalau untuk memajukan pertanian itu tadi, karena aku kemampuannya awalnya kita kuliahnya di bidang komunikasi gitu kan. Jadi kemampuan kita untuk meningkatkan pertanian ini lewat media ya kita lakukan, kita create media gitu. Kalau teman-teman mungkin kuliahnya di jurusan apa gitu bisa teman-teman lakukan gitu. Atau mungkin teknik mesin bisa ciptakan alat baru gitu yang bisa memajukan pertanian gitu. Pokoknya apapun yang bisa dilakukan selama itu baik dilakukan aja, karena kita masih dikasih waktu untuk melakukan hal-hal baik. Jadi ya itulah, jangan menunda hal-hal baik terdekat. Thank you Mas, aku juga berharap semoga petani semakin sejahtera dan merdeka, setidaknya di dalam memenuhi kebutuhan keluarga ini petani semakin sejahtera. Iya Amin. betul, Dan amin. fasilitas yang diterima petani juga semakin lengkap dan memudahkan petani mendapatkan pengetahuan yang lebih informatif. Iya betul Mbak. Petani memang ya itulah harus salah satunya dikasih platform, kita wadahi lah, kita wadahi petani-petani kan, karena perkembangan pertanian juga kalau didiamkan tidak akan terjadi apa-apa gitu kan. Apapun itu sih sebenarnya, misalkan apa yang terjadi di sebuah negara gitu juga kalau nggak ada yang menginformasikan juga siapa yang mau peduli gitu kan ya. Ya memang penting, jadi harus ada yang menggerakkan dulu ya Mas, biar informasi-informasi pertanian juga lebih luas dan petani pun bisa menjangkaunya. Betul Mbak. Oke, tidak terasa nih waktunya sudah habis dan berjalan begitu cepat. Kita telah mendengar berbagai pendapat mengagumkan dari Mas Iqbal. Terima kasih banyak ya Mas. Terima kasih juga Mbak Rahmi, Mbak Dinda. Terima kasih banyak udah
mau Iya, Mas. mewawancarai kita ini. Pokoknya nanti kalau kita bisa bantu, ya kita siap bantu lah Mbak. Selama kita masih punya kemampuan, kita akan coba bantu Siap. apapun itu. Thank you ya Mas sudah mau jadi volunteer pertanian dan mau membantu para petani di Indonesia untuk menyuarakan aspirasinya. Terima kasih banyak dan terima kasih juga Kasih nih juga. buat teman-teman di rumah yang telah mendengarkan podcast kita. Semoga ke depan pertanian semakin merdeka. Amin, amin. Pastilah Mbak, pasti. Pasti itu bisa kita gapai.